Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif, bersama dengan Bung Rocky Tumilaar. Rocky Gerung, sama-sama sama-sama Manadonya ini. Orang soalnya lagi keren banget nih, kata orang-orang, lagi keren nih orang-orang Manado, dua-duanya terlibat soal tanah, dan semuanya pasang badan untuk rakyat. Saya baca terus itu, dan hari ini ada 3 berita yang cukup unik karena menyangkut TNI. Ya. Satu, Junior Tumilaar di Manado. Satu, Luhut Panjaitan yang lagi melaporkan kasus Haris Azhar. Satu lagi, Mahfud Amin yang menyebut Panglima TNI nanti adalah Yudo. Jadi TNI namanya lagi bagus sekarang karena dibicarakan publik tuh. Iya. Dan nama TNI tentu selalu bagus, apalagi kalau ada peristiwa di Cina Selatan dan harus diuji kemampuan alutsista kita dan kemampuan strategi kita. Tapi oke, kita lihat apa yang bisa kita bicarakan hari ini dari soal-soal yang ada, Hersu. Satu lagi sebenarnya sebelum kita pilih topik yang kuat ya, Bung Rocky. Ini saya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan Pak Brigjen Junior Tumilaar atau enggak ini, karena kebetulan ketika bagi-bagi sertifikat Presiden Jokowi mengingatkan bahwa agar aparat pemerintah tidak jadi backing mafia tanah. Wah, kemudian ini juga rame nih. Kalau itu ya penting nggak penting, karena Pak Jokowi selalu mesti dibaca secara terbalik itu. Apa itu yang dimaksud? Atau sebetulnya ada yang bilang ini masukin istilah mafia tanah, ya itu sampingan aja deh, walaupun faktanya memang Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat, tapi faktanya di koran begitu, nggak tahu realisasinya jalan apa enggak. Kan kalau bagi sertifikat itu mesti dilihat tanahnya ada apa enggak tuh, jangan-jangan sertifikatnya doang yang dibagi. Oke. Kita pilih dulu, tapi penting juga saya kira kita omongin dulu soal Haris Azhar ya. Ini karena banyak orang menyoroti ini soal kebebasan berbicara dan orang khawatir bahwa ini adalah cara-cara membungkam kritik. Ini bagaimana Anda melihatnya? Karena dua kasus dilaporkan secara pidana ke Polda Metro Jaya dan kemudian denda dan perdata itu dituntut 300 miliar nih. Jadi nggak main-main. Saya kira sih, aku yakin hartanya Haris Azhar dikumpulin sama Mahfud ya nggak akan sampai terus 300 miliar. Enggak, saya akan ambil alih itu. Karena saya nuntut Sentul City 1 triliun kan. Kalau cuma 100 miliar sedikit banget itu. Oke. Tenang Haris. Iya. Kalau kalah, solve the problem ya. Iya itu. Kalau apalagi kalau menang, yang menang yang bertambah lah kita kan. Jadi sebetulnya ini soal yang agak konyol gitu, karena Haris Azhar itu adalah aktivis dan rakyat tahu apa reputasi Haris Azhar tuh. Sementara Pak Luhut adalah pejabat itu, rakyat tahu apa reputasi Pak Luhut. Jadi dari segi pertandingan opini publik, pasti Pak Luhut ada di dalam keadaan terdesak itu. Nah, apalagi kalau dia masuk ke wilayah hukum. Kita tentu percaya bahwa Pak Luhut ingin menegakkan prinsip equality before the law, sehingga semua orang berhak mempertahankan haknya. Tetapi yang dilupakan sebetulnya, dan saya kira penasihat hukum Pak Luhut itu terlalu gegabah, membawa itu ke wilayah tuntut-menuntut. Dan di pidana, tuntutan pidana ada, tuntutan perdata ada. Itu. Nah soal 300 miliar tadi misalnya, 100 miliar, yang dijanjikan nanti akan diberikan pada masyarakat Papua. Bagaimana kalau Pak Luhut kalah di pengadilan itu? Masyarakat Papua menganggap, wah kita akan dapat apa kalau kalah. Jadi jangan libatkan sesuatu dengan kondisi yang sekarang juga masih sangat sensitif, yaitu soal masyarakat Papua. Yang beberapa hari lalu ada kejadian yang mencekam karena nakesnya tewas diserang oleh KKB dan seorang prajurit juga yang hendak mengevakuasi juga tertembak di situ tuh. Jadi sebetulnya problem kita harusnya kita kecilkan, bukan kita perlebar dengan membawa bahwa rakyat Papua akan terima 100 miliar itu.
ini juga akan jadi problem karena menganggap bahwa loh itu Papua kenapa memang harus dilibatkan di situ, seolah-olah mencari legitimasi dengan menyebutkan itu akan tiba ke masyarakat Papua. Kalau itu memang sekedar soal hukum, ya bilang aja bahwa diklaim 300 miliar, 100 miliar. Nanti orang persoalkan kenapa harus ada aspek Papua. Ya tentu karena yang dibicarakan adalah riset kontras soal Papua, tapi itu nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena soal riset itu wilayah metodologi yang harus dicari keterangannya sehingga nama Pak Luhut muncul di situ. Apalagi kalau riset itu ongoing, kan belum selesai riset itu kan. Apalagi riset yang menyangkut ekstraktif industri itu banyak variabel yang disembunyikan. Karena itu saya menganggap bahwa seharusnya dibuka satu forum untuk saling bertengkar metodologi. Pak Luhut bisa kirim beberapa peneliti dia yang pinter untuk mempertanyakan metodologi dari Haris Azhar. Jadi itu sebetulnya intinya. Nah sekarang ini jadi rumit karena udah jadi tuntutan dan orang tidak melihat bahwa ada poin di situ. Bagaimanapun, apapun yang diterangkan oleh Kontras dan Haris Azhar, itu adalah outlet dari kecurigaan publik bahwa pejabat-pejabat itu selalu ada bisnis. Jadi background ini, atau yang biasa disebut background belief dalam riset, itu yang mesti diperiksa tuh. Jadi bisa juga disebutkan bahwa memang tercetus ucapan itu bahwa Luhut main di atau Lord Luhut bermain di Papua itu dalam upaya untuk memberi sinyal bahwa penelitian ini melibatkan nama-nama besar. Kan sebetulnya begitu cara kita melihatkan. Nah mestinya Pak Luhut datang aja bilang, oke, saya mau berdebat dengan Anda Saudara Haris, mana datanya tuh, saya akan perlihatkan. Sehingga orang nonton akhirnya perdebatan yang bermutu. Nah sekarang kesempatan itu hilang karena udah keburu gengsi untuk menarik kembali apa yang dilaporkan ke Barreskrim. Nah ini juga konyolnya pengacara. Mestinya pengacara itu cari cara supaya betul-betul ada penyelesaian yang tidak sampai ke wilayah hukum. Bagaimanapun orang lagi kritis-kritisnya soal ekstraktif industri, maka kecurigaan muncul. Bagaimanapun orang lagi menganggap bahwa kabinet Jokowi ini bermasalah banyak karena sinyal ini sinyal itu tuh nggak jelas arahnya. Jadi itu yang mesti dihadapi sebetulnya. Tapi saya nggak ada soal juga karena saya anggap bahwa nanti di sidang itu ada kekonyolan-kekonyolan. Haris Azhar mesti nabung 300 tahun untuk bayar 100 miliar kan. Dan nanti akan ada pundi-pundi buat Haris. Lalu terjadi gerakan sosial. Itu jadi panjang soalnya. Karena semua orang akan menganggap Haris adalah pejuang dan dia belum pernah punya cacat di dalam perjuangan hak asasi manusia. Jadi itu soalnya. Tapi saya batasi di sini dulu komentar saya karena Haris adalah pengacara saya juga. Nanti kalau kalau interest walaupun dalam soal yang lain. Ya tadi saya terpikir begitu nih. Kalau pikiran saya bukan begitu nih. Pikirannya nanti jangan-jangan ini kan orang ini sekarang sering menghubungkan ini apa bagian dari mensabot perlawanan Rocky Gerung bersama dengan warga Bojongkoneng terhadap Stroll City gitu karena Haris Azhar adalah pengacara Rocky Gerung. Akhirnya begitu cara berpikir orang kan. Nanti rumit lagi di pengadilan loh. Pak Bung Haris lagi usut kasus tanah dan kasus tanah di Sentul itu juga orang mulai bicarain siapa sebetulnya yang bagi-bagi tanah di situ. Nama Pak Luhut juga ada di situ bahwa membagikan tanah untuk NU. Itu urusan lain juga, tapi nanti itu secara insinuatif terhubung juga. Jadi begitu banyak variabel yang melibatkan soal-soal hari-hari ini yang mungkin sekali memang pintu masuk untuk membongkar banyak hal, Tuan. Jadi sekali lagi kita ingin dudukkan soal-soal ini pada proporsinya tuh. Sama seperti kasus saya tiba-tiba out of proportion lalu dianggap bahwa ini kepentingan saya pribadi. Loh yang punya garapan di Sentul itu saya dan 600 orang tuh. Jadi kasusnya sama. Dan tadi saya mantau sedikit dan desa yang berpenghuni 600 orang itu tinggal 20 meter dari beko-beko itu dan mereka ketakutan tuh. Jadi bayangkan misalnya seluruh problem yang tadinya disembunyikan akhirnya terungkap karena
soal-soal yang kecil-kecilan sebetulnya. Tiba-tiba Pak Tilaar jadi tokoh karena beliau mempertaruhkan reputasinya untuk membela petani yang digusur oleh sebuah perusahaan properti besar juga di Manado tuh. Jadi soal-soal begini yang saya anggap yang dulu sering saya katakan, kita bahas bersama FNN dan Hersu, bahwa sosiologi itu akan menghasilkan sendiri variabelnya. Dan faktor-faktor itu sekarang tersedia, itu keresahan publik tentang tanah, lalu konflik internal di dalam kabinet. Mulai dari konflik soal jagung, sekarang orang mempertanyakan, wah Pak Luhut berarti tersinggung berat ya, sehingga harus laporkan pidana. Itu kan kalau ada psikolog yang periksa bahwa memang ada goresan yang kuat, yang keras pada batin Pak Luhut, sehingga terpaksa harus datang ke polisi untuk melaporkan. Hal yang sebetulnya bisa dicegah kalau Pak Luhut mengerti bahwa iya memang LSM itu wataknya adalah kritik dan seringkali juga kebablasan. Tapi biasalah itu LSM berupaya justru untuk ambil bukan keuntungan, tapi kepentingan LSM adalah menyebutkan nama-nama yang memang dikenal publik sebagai pejabat yang sekaligus pengusaha. Jadi itu sahnya di situ sebetulnya. Secara metodologi juga bisa dipertanggungjawabkan bahwa kepejabatan publik adalah sorotan dari mereka yang kritis. Jadi analis kritis seperti Kontras pasti akan menyorot lebih banyak pada Pak Luhut karena dia potensial untuk memiliki kemampuan ekstra warga negara karena kedudukannya yang kuat sebagai politisi dan orang kedua Pak Jokowi. Saya anggap orang kedua karena Pak Luhut yang selalu menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh menteri-menteri yang lain. Nah itu plus poinnya sebetulnya. Ya, itu the facto ya, meskipun the jurnya tidak begitu. Nah saya kira setuju ya, harusnya memang hal semacam ini harus diselesaikan lewat mediasi, tidak harus melalui jalur hukum semacam ini. Oke, kita pindah ya ke Manado ini karena memang sangat menarik kasusnya dan orang banyak terkejut-kejut ada figur seperti Pak Junior Tumilaar ini yang dia berani pasang badan, bahkan yang orang terkejut lagi menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa dia mesti harus dipanggil oleh Dan Puspom TNI AD? Bukankah orang seperti Pak Junior Tumilaar inilah yang justru menjadikan citra TNI AD itu di mata masyarakat itu sangat dihormati ya. Kalau saya lihat konten-konten, saya baca komen-komen pemirsa kita sendiri itu luar biasa dukungannya terhadap Pak Junior ini. Ya itu juga agak tricky sebetulnya memanggil Pak Tumilaar karena dia sebetulnya dia terangkan bahwa dia secara personal tanpa institusi menganggap bahwa dia harus membela rakyat dan itu sebetulnya janji dari seorang prajurit. Jadi etika keprajuritan memang diperlihatkan secara terang-terangan oleh Pak Tumilaar bahwa saya mau membela. Yang jadi masalah adalah beliau punya institusi di Manado maupun di TNI. Tetapi orang menganggap bahwa ya udah Pak Tumilaar memberitahu pada publik Indonesia etika keprajuritan itu memang harus bereaksi cepat terhadap soal-soal yang menyangkut ketidakadilan tuh. Jadi itu intinya sebetulnya. Nah sekarang kalau dia dipanggil nanti ada problem lagi tuh, berarti ada semacam kecurigaan bahwa Pak Tumilaar tuh indisipliner gitu. Nah, publik menganggap justru koordinasi gitu ya. Ya, kalau nggak ada koordinasi segala macam. Ini masalah yang akan timbul perdebatan. Apakah betul dalam upaya secara instan melakukan pembelaan dianggap memerlukan izin dari pejabat di atasnya tuh? Kan Pak Tumilaar betul-betul melihat bahwa itu kondisi darurat, maka dia mesti lakukan tindakan itu. Nah itu yang sebetulnya akan jadi bahan untuk diuji apakah itu pelanggaran etis atau itu pelanggaran hierarki itu. Kalau pelanggaran etis pasti enggak, karena Tumilaar dengan cepat mengatakan itu adalah duty dia tuh, bahkan beyond the call of duty. Buat tugas dia untuk membela rakyat kecil tuh. Nah kalau itu dasarnya, maka saya berharap bahwa pemanggilan Pak Tumilaar itu hanya sekedar untuk klarifikasi apakah ini soal kedaruratan etis, biasanya disebut begitu, sehingga Pak Tumilaar tidak melaporkan lebih dahulu upaya yang akan dia lakukan yang
memang dalam hierarki kemiliteran dia mesti lapor pada komandannya. Tapi dia bisa pertanggungjawabkan itu dengan menyebut bahwa dia prajurit yang harus melakukan tindakan instan yang melihat ada ketidakadilan pada rakyat di kebun di sekitar properti yang diklaim punya citra itu. Ya. Tapi kalau saya lihat suratnya itu Pak Junior itu menulis ada semacam disclaimer kan di bagian atas itu dia menyebutkan bahwa dia melakukan langkah itu karena ini sudah dibicarakan dengan Polda dan juga sudah dibicarakan dalam Forkominda. Jadi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan ternyata kemudian itu tidak selesai, makanya kemudian dia mengambil langkah itu, Bung Rocky. Iya, jadi dia pertaruhkan sejarah dia sebagai militer untuk mengaktifkan yang disebut perlindungan rakyat pertama itu. Jadi sebetulnya itu intinya tuh. Nah, tentu akan ada laporan dari kepolisian yang berbeda, ada laporan dari pengembang yang juga berbeda. Jadi di situ problemnya tuh. Tapi saya tahu bahwa POM harus mendengarkan berbagai macam keterangan dulu sebelum menguji pikiran atau isi surat atau maksud atau intensi dari Pak Tumilar itu. Jadi saya kira pasti udah ada tim yang dibuat untuk menilai apakah betul Pak Tumilar itu melakukan sesuatu di luar pakem kemiliteran atau memang Tumilar ini orang yang secara spontan melakukan tugas keprajuritan. Kan cuma itu dilemanya di POM kan. POM cuma soal itu sebetulnya. Saya kira nggak begitu problem. Cuman memang orang kaget kenapa dipanggil gitu. Karena orang udah biasa sekarang menganggap ya udah hal-hal yang semacam itu nggak usah terlalu dipersoalkan secara detail gitu. Nah itu sebetulnya publik menganggap ya udah kan biasa aja seorang jenderal membela rakyat. Nah, sekarang opini publik berpihak pada Pak Tumilar. Sementara institusi TNI menganggap bahwa ada disiplin yang harus diperiksa lebih dahulu. Jadi soal itu yang akan jadi dilema nanti, karena publik ingin nilai apa yang benar, apa yang salah. Walaupun pada akhirnya mungkin sekali Pak Tumilar kena sanksi disipliner, tapi publik berpihak pada Tumilar, karena ini soal keadilan warga kecil. Sama dengan pada kasus Pak Luhut, publik akan berpihak pada Pak Haris karena dianggap Pak Haris memang berupaya untuk membela kepentingan lingkungan tuh. Jadi ini soalnya tuh. Nah, hakim juga akan kerepotan nanti karena dua-duanya punya daya argumentasi yang kuat. Argumen etik soal perlindungan lingkungan itu yang membuat Kontras nekat untuk menyebutkan nama Pak Luhut itu demi menjaga prinsip baru dalam politik dunia, yaitu jaga lingkungan tuh. Itu kira-kira latar belakangnya. Kalau saya kasih analisis yang agak... Nah, tapi sebenarnya tadi saya mau mengkaitkan pernyataan dari Pak Jokowi yang mengingatkan agar para pejabat kita jangan jadi backing mafia tanah. Tapi Anda tadi bilang bahwa jangan terlalu dianggap serius. Padahal sebenarnya menurut saya hari ini berarti kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Tumilar ini sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Presiden Jokowi, bukan hanya dipikirkan instruksi Presiden Jokowi kepada para jajaran di bawahnya gitu. Apa memang tetap nggak ada nih hubungannya, Bung Rocky? Iya, bisa ada jadi hubungannya. Tapi yang dilakukan oleh Pak Tumilar itu otentik, karena langsung menghasilkan diskursus, langsung menyebabkan orang terpanah. Kok ada satu tindakan yang betul-betul heroik ya. Nah yang diucapkan Pak Jokowi udah nggak ada heroiknya lagi, karena udah berkali-kali gagal ucapan Pak. Kalau saya bilang ya bohong lagi tuh, nanti saya dilaporin lagi ke polisi itu. Jadi saya nggak akan bilang bohong, saya hanya akan bilang bahwa dulu Pak Jokowi pernah disebut sebagai King of Lip Service. Jadi ingat-ingat itu aja tuh. Ya. Tapi gini, kalau kita deh yang menyatakan bohong. Kalau kita menyatakan bohong itu kita akan kena delik ya. Bisa dilaporkan undang-undang ITE itu. Tapi kita menggunakan saja istilah yang dilakukan oleh Ketua Umum PSI. Karena Ketua PSI, Ketua Pejabat Pelaksana Ketua PSI kan yang menyatakan, si Giring yang menyatakan bahwa Anies Baswedan itu pembohong, dan kemudian jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan orang seperti Anies Baswedan. Dan kemudian ada penjelasan ini yang dari Ketua PDIP DKI yang menyatakan bahwa maksudnya bohong itu adalah orang yang berjanji dan kemudian tidak memenuhinya. Nah, kalau ini yang kita pakai kriterianya bisa kita kemana-mana. Saya nggak mau nyebut nama orang ya, tapi kelihatannya saya pernah dengar tuh ada orang yang seperti itu yang pernah banyak janjinya dan kemudian tidak memenuhi. Iya, saya akan sebut sekarang tuh bahwa Pak Jokowi itu juga berbohong.
catatan kaki, lihat keterangan PDIP tentang definisi berbohong, gitu gampangnya kan. PSI bukan PDIP ya. Ya, Ketua PSI terus diterangkan oleh PDIP. Bukan, PSI diterangkan oleh Ketua DPD PSI Jakarta. Artinya jeruk menerangkan jeruk gitu. Nah, iya. Nggak, lebih baik kita nggak usah sebut nama, pokoknya gunakan definisi itu, nanti siapa yang nyebutnya itu adalah Ketua PSI Jakarta gitu yang. Itu definisi yang dibuat hari ini, yang bisa kita pakai untuk secara paralel menyebutkan beberapa pejabat negara, karena Anies adalah pejabat. Oke. Jadi sangat menarik, cuman kita menunggu betulkah itu Pak Kiai Ma'ruf Amin hanya keselio lidah saja menyebut nama Yudo sebagai Panglima TNI, dan karena kemudian spekulasinya kalau katanya udah dibantah nih, saya kontak stafnya Wakil Presiden, enggak, itu hanya keselio lidah. Tapi saya kemudian mengingatkan bahwa sebagai seorang kiai sepuh itu biasanya ucapannya Pak Kiai itu bisa jadi doa, tapi juga bisa menjadi karomah gitu. Ini bahaya kalau sampai begitu masuk ke wilayah politik, Bung Rocky. Ya, saya kira Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin itu punya dua kualitas. Kualitas sebagai orang yang mampu untuk melihat masa depan, karena pengalaman hidupnya yang panjang sebagai agamawan itu. Jadi dia bisa jadi fortune teller gitu, bisa menerangkan masa depan seperti apa. Dan kedua, dia tentu punya informasi yang lebih dari kita orang awam tentang kasak-kusuk soal Panglima. Jadi dengan dua variabel itu ya masuk akal kalau Pak Ma'ruf keselio lidah. Tapi keselio lidah itu seringkali itu yang benar. Ya, dan keselio lidahnya seorang wakil presiden pasti beda dengan keselio lidahnya kita ya. Iyalah itu. Jadi kita tunggu aja apakah betul keselio lidah atau memang Pak Mahfud sebetulnya tahu cara untuk menyebutkan sesuatu tanpa menimbulkan kontroversi. Jadi bagian batin Pak Wapres itu yang terbaca di depan publik, dan itu pasti membuat senyum pada Pak Yudo itu. Oke, Bung Rocky, terima kasih banyak. Ya. Oke, bye.